Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Salasin Sania, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini menduduki peringkat kedua dalam kategori pengabdian masyarakat menurut Kemendikbud. Salah satu lembaga dalam pengabdian Undip adalah LPPM. KKN tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dilaksanakan di kampung halaman masing-masing. KKN ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. Lokasi KKN saya di Desa Laren yang berada di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berada di Kabupaten Brebes bagian selatan. Desa Laren memiliki jumlah penduduk sekitar 5.610 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.772 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.838 jiwa. Desa Laren terdiri dari 7 RW dan 1.871 kepala keluarga. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Laren sebagai petani, pedagang, buruh, dan lainnya. Berdasarkan survei lapangan yang saya lakukan selama 1 minggu di Desa Laren, dapat disimpulkan terdapat 3 permasalahan utama, yaitu 1. Kurangnya pemahaman warga sekitar mengenai COVID-19. Untuk kasus ini, banyak warga yang belum memahami secara detail tentang mengenai COVID-19. Bahkan masyarakat dengan tenang melepaskan anak-anak mereka bermain di luar, seperti bermain sepak bola, ataupun melepas anak mereka untuk tetap belajar mengaji tanpa memakai masker. 2. Punya pendapatan masyarakat akibat pandemi karena usaha rata-rata di desa ini sebagai wira swasta dan pedagang. Ini bisa dilihat ketika melewati beberapa rumah warga yang memproduksi dodol tape, di mana sebelum pandemi, mata akan dimanjakan dengan melihat warna-warni dodol yang sedang dijemur, dan sekarang sudah tidak terlihat lagi, dikarenakan penurunan jumlah produksi dari dodol tape. Masalah pendidikan dari akibat pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dirasa memberatkan kedua orang tua karena sulitnya membagi waktu untuk membantu anak dalam belajar dan juga bekerja, dan juga sulitnya mengerjakan tugas sekolah dan tanpa bimbingan, seperti yang dituturkan oleh seorang siswa SMA. Kalau misalnya saya menanggapi soal tentang pembelajaran dari mulai pandemi itu memang sulit ya, karena guru-guru itu juga tidak bisa mengontrol para siswa dan siswinya. Misalnya dikasih tugas, tapi di rumah kita hanya mainan HP, cuma mainan WA, Instagram, tapi tidak mengerjakan tugasnya. Jadi seperti itu. Dan mengambil nilainya itu juga sulit menurut saya bagi guru, karena gimana ya, terus sistem cara kita menangkap pelajaran sama menanggap pelajaran itu lebih susah darinya, lebih enakan kalau sistemnya tatap muka. Mengenai program pembelajaran pada masa belajar daring. Menurut saya kalau pembelajaran daring ini ada minusnya, ada plusnya ya Pak. Kalau secara langsung dampak untuk pembelajaran daring ini sebenarnya kalau saya lihat di wilayah saya sendiri, di desa saya, yang mungkin kalau untuk tingkatan SMA dan mahasiswa itu tidak ada masalah. Tapi bagi yang SMP ke bawah itu saya pikir kurang efisien. Karena apa? Karena mungkin kemampuan dari orang tua murid juga tidak semuanya sama ya. Artinya tidak punya alat yang komunikasi yang standar lah, sehingga itu mempersulit anak-anak untuk belajar. Potensi Desa Laren. Yang pertama, dari sektor pertanian dan peternakan. Dari sektor pertanian dapat dilihat budidaya padi sebagai potensi Desa Laren sebagai tempat mata pencaharian para petani di sini.
Untuk sektor peternakan, di Desa Laren berupa peternakan ayam potong, di mana skalanya peternakan ini lumayan besar. Tempatnya di Desa Laren, bagian Karangdawa. Potensi Desa Laren yang kedua adalah masalah sarana dan prasarananya yang sudah lengkap. Tidak hanya itu, di sini disediakan jalan yang besar di mana menjadi penghubung ke kecamatan lain, yaitu seperti Bantar Kaung dan Salem. Dari segi pendidikan juga sudah lengkap, dari taman kanak-kanak sampai SMA. Bahkan untuk anak-anak sekolah dengan kebutuhan khusus disediakan SLB. Tidak hanya itu, terdapat pendidikan non-formal di sini, seperti pondok pesantren, TPQ, ataupun madrasah diniyah yang dilakukan pada sore hari. Diharap melalui pendidikan bisa mencetak generasi yang lebih baik. Tim KKN Undip bekerja sama dengan warga setempat, yaitu warga Desa Laren, dalam melaksanakan 2 kegiatan program KKN. Program yang pertama yaitu pembuatan hand sanitizer dari daun kemangi dan ekstrak tanaman lidah buaya. Pada keadaan new normal, banyak cara terbaik untuk mencegah, yaitu dengan mencuci kebersihan tangan dengan rutin mencucinya dengan air bersih dan sabun kurang lebih 20 detik di bawah air mengalir. Namun, saat kita sedang berpergian atau beraktivitas di luar rumah mengalami sedikit kendala, misalkan kita mencari toilet dan tempat cuci tangan. Karena alasan inilah penggunaan hand sanitizer dianggap lebih efektif dan praktis penggunaannya. Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi pembuatan hand sanitizer dari ekstrak daun kemangi kepada para siswa SMA. Tidak hanya itu, kegiatan sosialisasi ini juga ditambahkan sosialisasi kesehatan berupa ajakan menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer kepada adik-adik TPQ. Produk hand sanitizer juga diberikan kepada kepala desa untuk ditempatkan di balai desa dalam bentuk produk alat hand sanitizer otomatis. Alat hand sanitizer otomatis tidak hanya ditempatkan di balai desa, namun ditempatkan juga di beberapa sekolah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan tangan bagi para siswa yang tetap melakukan belajar di sekolah. Program yang kedua yaitu pembelajaran asik. Tujuan program ini untuk meringankan beban kedua orang tua para siswa karena sulitnya membagi waktu untuk membantu anak mereka dalam belajar daring, dan juga untuk menghilangkan rasa bosan belajar di rumah selama beberapa bulan ini. Kegiatan ini diisi dengan belajar bersama dalam bentuk kelompok untuk membantu memahami materi yang dilaksanakan 2 hari seminggu di 2 tempat berbeda. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diisi dengan pembelajaran asik untuk menghilangkan bosan dengan cara pembelajaran asik berupa fun game. Contohnya seperti pembuatan air mancur dalam botol, meniup balon dengan asam cuka, dan masih banyak lagi. Menurut saya alat ini sudah sangat praktis sekali, kemudian praktis karena kita tidak seperti yang disampaikan Pak William tadi, tidak usah menyentuh dan sebagainya. Begitu ditekan langsung keluar cairannya, kemudian juga
saya kira baunya juga tidak seperti kalau kita beli di apa ya yang dijual bebas itu kan bau menyengat sekali, meskipun ini ada alkoholnya tapi tidak terasa kayak ada alkohol. Sanitizer ini saya kira ini sudah cukup baik ya, karena ini sudah dipermudah, kita tidak perlu menyentuh alat atau menyentuh bagian-bagian tertentu, kita sudah bersih, terus kita tinggal mendekatkan tangan kita ke sensor dan cairan juga bisa keluar seperti ini. Jadi saya kira ini betul-betul sudah bagus lah ya, berarti higienisnya itu betul-betul terjaga. Itu aja. Oke, sip lah. Terus alatnya bagus, menarik, canggihnya kecil tapi menarik, bagus, bisa dikembangbiakan. Yang dilakukan kami berdua. Ya, kami cukup senang, cukup bangga, apalagi yang ber-KKN di sini warga kami. Makanya ilmu yang didapat oleh warga kami bisa ditularkan ke warga kami. Kemudian apa kesan Bapak mengenai program pembuatan alat pencairan hand sanitizer ini? Untuk pembuatan alat ini sangat bermanfaat, Mbak. Artinya di tengah pandemi sekarang, ya, di mana masyarakat diwajibkan untuk cuci tangan sebelum beraktivitas dan sesudah aktivitas, dengan adanya alat ini yang cukup murah, ekonomis, ya, masyarakat semua bisa membuat sendiri dengan mobil yang ada. Misalnya ini sangat bagus sekali. Terus bagaimana tanggapan Bapak ketika kami membuka suatu tempat belajar bersama untuk membantu belajar pada masa daring Pak? Dengan adanya tempat tersebut, alhamdulillah ya, artinya kalau pendapat saya mudah-mudahan ini bisa berjalan. Makanya harapan saya di teman-teman KKN di sini bisa mengkader juga warga kami yang mungkin punya kemampuan ya, artinya biar program ini tidak putus begitu dengan pulang, terus programnya juga tidak berjalan. Harapan saya sih tetap ketika KKN ini sudah selesai pun pembelajaran yang ada di masyarakat seperti kemarin itu tetap berlangsung. Untuk selanjutnya Pak? Untuk KKN hidup selanjutnya, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, kami lebih sepakat dengan memperbanyak pemberdayaan ya. Artinya pemberdayaan itu adalah mengajari masyarakat untuk mempunyai keterampilan ya. Jadi kayak ini pembuatan hand sanitizer ini juga manfaatnya luar biasa. Artinya masyarakat bisa membuat sendiri juga, dari segi kemanfaatannya banyak sekali. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik sudah tidak relevan lagi di saat ini, karena memang di desa sendiri dengan dana desa itu sudah cukup lah untuk membangun. Sedangkan untuk pemberdayaan memang kami membutuhkan banyak sekali kader-kader ya, artinya dengan adanya KKN begitu ini harapan saya ke depan itu lebih ke pemberdayaan, karena memang saran dari pemerintah, dari Bapak Presiden kita juga untuk dana-dana yang ada di desa itu pembagiannya 60-40 itu untuk pemberdayaan.